have you always wanted to become a leader gitu Okay. kan. Dalam kasusnya gue justru banyak hal di mana gue kemudian menjadi leader itu justru by force. Apa kabar, Man? Baik, alhamdulillah. Thank you ya udah datang di acara ini. Mungkin pertanyaan pertama, walaupun Iman udah terkenal gitu ya di banyak orang, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu tentang Iman. Oke, jadi sekarang gue sama sahabat gue Belva namanya, kita berdua running sebuah perusahaan namanya Ruang Guru. Jadi Ruang Guru itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Jadi kita bikin konten pelajaran, tapi kita dicoba digitalkan dan kemudian anak-anak bisa akses lewat aplikasi ataupun website. Itu sih sekarang mostly yang dikerjain, cuman in my spare time saat ini jadi commissioner juga buat Bali United, klub sepak bola. Ada hubungan itu? Nggak ada ya? Nggak ada, beda. Dan jadi board member lah di beberapa yayasan aja. Itu aja. Gimana bikin duitnya nih Ruang Guru? Jadi bisnis modelnya Ruang Guru sih sebenarnya simple ya. Of course kita punya beberapa lini produk, cuman mungkin yang paling gedenya, mungkin paling banyak orang tahu itu namanya Ruang Belajar. Jadi Ruang Belajar itu sederhananya seperti Netflix, tapi ini buat video belajar. Jadi mereka langganan, mereka bisa dapat nanti video belajar ataupun latihan soal ataupun materi-materi belajar lainnya selama durasi tersebut. Jadi kita dapat uangnya dari subscription lah gitu. Dari mana idenya datang? I mean, kalau kita lihat banyaknya startup company ataupun companies besar yang kemudian berkembang dengan luar biasa, they always come with an idea yang unique, and sometimes the idea creation yang unik itu sendiri adalah part of the life journey-nya seseorang itu sendiri gitu. So bagaimana ini muncul ide Ruang Guru ini? Sebenarnya sih mungkin kalau tertarik dengan dunia pendidikannya sebenarnya udah lama gitu. Jadi mulainya waktu kecil, umur 10 tahun, kebetulan saya asal dari Padang, jadi waktu itu udah mulai ngajar lah. Jadi bikin kelas buat anak-anak yang nggak mampu. Dari situ involved di beberapa aktivitas sosial juga. Jadi udah lumayan terekspos dengan isu pendidikan tuh lumayan dini. Tapi mungkin kalau bagi kebanyakan orang kan ngelihat isu itu lebih dari tataran makro and I want to contribute. Tapi kalau bagi saya education is something that is very very personal, karena saya datang dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Jadi ayah dulu jual minyak tanah, ibu-ibu rumah tangga, saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, jadi bungsu. Tapi di keluarga saya kebetulan saya yang bisa sarjana pertama gitu. Jadi traditionally bagi keluarga saya pendidikan tuh bukan hal yang nomor satu lah gitu. Tapi saya agak anomali sih dari dulu. Jadi dari perjalanan itu kemudian ngelihat bahwa ketika saya punya pendidikan yang lebih baik, ketika saya bisa melihat dunia lewat pendidikan tersebut, ternyata saya bisa ngubah narasi yang saya mau juga sampaikan ke orang lain gitu tentang kehidupan saya dan seterusnya. Jadi saya ngebayangin bahwa kalau lebih banyak lagi orang-orang seperti saya yang punya kesempatan seperti ini, mungkin Indonesia bisa akan jadi lebih maju lagi. Jadi itu grand idea-nya. Tapi kemudian waktu ketika lulus kuliah S1, saya berpikir bahwa saya mau berkecimpung nih dunia pendidikan, lalu mikir mulainya dari mana ya gitu. Ada karena ngerasa sistem pendidikannya kita nggak cukup baik nggak sih? Salah satunya itu gitu. Cuman kan maksudnya dulu waktu ketika baru lulus, saya juga nggak mau yang kayak cuman judgmental, ini pendidikan nggak bagus ini dan itu. Jadi waktu itu kepikiran I want to contribute something, right? Jadi waktu itu kepikiran mau jadi guru awalnya. Jadi saya coba dari lulus apply ke beberapa sekolah buat jadi guru. Interestingly waktu itu nggak ada sekolah yang mau.
karena ada yang anggap nggak punya kualifikasi yang relevan, ada yang anggap overqualified, ada yang macam-macam lah alasannya. Tapi the point is nggak diterima intinya gitu. Jadi waktu itu berpikir ya udahlah kalau nggak ada yang mau menerima, maybe I should start something gitu. Dan mungkin mulainya dari gimana sih caranya tadi semangat mengajar gue ini bisa disampaikan ke lebih banyak orang, dan akhirnya terpikirlah untuk menggabungkan antara konten edukasi yang bagus dan juga teknologi supaya bisa lebih scalable gitu. Ya itu menarik karena saya juga selalu pengen jadi guru. Problem saya adalah ketika saya pengen jadi guru, ya usia kita terpaut kurang lebih 2 kali lipat gitu. Is it? I'm just turned 50 last month. Okay. So saya juga pengen jadi guru. Tapi waktu saya pengen jadi guru, konteks saya adalah saya pengen mengejar passion. Passion, Yeah. kata yang sakti itu. Karena saya pengen jadi ilmuwan gitu. Sementara Iman melihat dalam perjalanan hidupnya pengen jadi guru karena ingin berkontribusi terhadap sesuatu. Saya nggak jadi guru karena biaya yang saya butuhkan itu jauh lebih tinggi dari apa yang saya bisa dapatkan untuk menjadi guru, jadi dosen pada saat itu. Yeah. Tetapi yang menarik bahwa jalan hidup orang bisa beda-beda aja gitu, tanpa harus ada yang disebut dengan passion itu tadi untuk memulainya. Yeah. Saya pengen membahas ini nih Man sebenarnya dengan kamu di awal ya. Apakah memang harus dimiliki itu untuk memulai langkah pertama itu? Karena banyak orang kejebak dengan itu. Yeah. Dan ini selalu yang saya sampaikan kepada banyak anak muda di setiap kesempatan saya bicara dengan mereka di kampus ataupun di perusahaan-perusahaan. Kalau memang punya passion, kemudian dapat jalan hidupnya yang sesuai dengan itu, Great. which is do what you love what you do, seperti kata Steve Jobs. Itu keren banget, right? Tapi nggak semua orang berada dalam posisi itu. Nah, how do you see this? Kalau gue pribadi sebenarnya justru nggak mau kejebak sama passion, karena passion itu something yang menurut gue berubah over time. Right. Kayak ketika nanya 10 tahun lalu passion gue apa sama sekarang mungkin is completely different. Tapi satu hal yang jadi anchor-nya justru bagi gue adalah purpose. Jadi what is my purpose in life gitu. Jadi dan itu menurut gue yang berusaha gue jaga dari dulu supaya tetap pure gitu. Jadi nggak lari dari purpose-nya. My purpose misalnya I want to live this world better than when I can, kan. Jadi ketika gue nanti nggak ada, ya semoga lebih baik gitu. Yeah. Very broad, very nggak tahu juga gimana menerjemahkannya. Tapi ketika kemudian setiap yang gue lakukan gue merasa bahwa I'm actually making the world become a better place, which is sounds ini agak-agak utopis gitu. Cuman akhirnya ya I care less tentang apakah ini kemudian passion gue atau enggak. Of course, kebetulan maksudnya gue memilih melakukannya juga dengan hal yang gue senangi, tapi gue nggak mau terkotak-kotak bahwa ini passion gue atau enggak. Gitu. But when you do it, you are doing it passionately, right? Ya. Nah, poinnya menurut saya sih sure. di situ. Jadi mungkin jangan banyak orang kejebak terhadap passion itu sendiri. And passion can be more than one, right? Exactly. Jadi bisa intersection of things, bisa ngegabungin macam-macam. Jadi kadang orang bilang kayak ya stay true with your passion, as if passion is a singular thing gitu loh. Kayak udah cuma ngerjain itu doang. Exactly. Dan itu yang diperlukan oleh leader sebenarnya. Yeah. Jadi saya setuju dengan Iman dalam konteks you need to have a purpose, right? And then when you try untuk menjalankan purpose itu, you will do it passionately. Yeah. In my case, ketika itu saya harus menangis meninggalkan kampus karena saya harus lari dari apa yang saya cita-citakan dari kecil. Saya pengen banget jadi ilmuwan dari dulu. Jadi di sebelah
poster Metallica gue itu ada Nicholas Tesla. Oh, oke. Jangan kasih tahu perusahaan gue marah dia. Oh, ya. That one is kidding actually. Maybe we should edit that. Maybe we shouldn't. Karena filmnya bakalan muncul itu. Oh, okay. So, I mean, I do passionately gitu, wants to become a scientist. Jadi ketika gue mengambil jalan nggak bisa nih gitu, gue harus pulang dari Bogor dan gue nyari kerja yang hitungannya ada gajinya yang cukup untuk membiayai apa yang gue inginkan. Karena begitu gue lulus, gue langsung bilang gue pengen nggak minta duit lagi sama orang tua. So that's what I do. And then I found a job, and my first job actually is far away from what I learned, from what I patiently untuk pursue, which is kerjaan di mana gue bisa dapat duit per bulan, itu yang gue pengen cari. So I start with as a typist, literally. Kebetulan waktu itu sekolah di lab school ekstrakurikulernya ngetik, masuk IPB bikin laporan terus, jadi ngetik gue jago banget. Ini mesin ketik apa? Mesin ketik. Mesin ketik or komputer akan gitu. Kalau handphone enggak, jarinya kegedean. Terus jadi I start as a typist, mengetik bacaan notaris, jadi nggak ada hubungannya dengan pekerjaanku. But as you say, when you start doing it, you do it with passion. Gue serius kerja itu gitu, serius kerja dengan datang. Why? Because I'm getting paid, right? And then later lama sesudah itu, ayah saya kemudian memberikan definisi mengenai what is professional dengan bahasa dia yang sangat sederhana. Same with you, I'm the first sarjana di keluarga, dan kedua orang tua saya nggak sempat sekolah. Tetapi ayah saya bekerja di perusahaan asing, perusahaan minyak waktu itu. Jadi satu hari kami bicara mengenai profesionalisme, dan beliau memberikan definisinya yang sampai sekarang saya pegang gitu. Selama duitnya kau ambil, kau harus berikan yang terbaik. Dan itu kemudian mengingatkan saya pada obrolan kita mengenai passion. Jangan kejebak ketika misalnya jalan yang ingin ditempuh tidak sesuai dengan passion awalnya. Karena ya memang banyak sekali hambatannya, right? Tetapi punya purpose di situ. Lalu ketika mengambil jalan yang berbelok tadi, kerjakanlah dengan passionately. Munculkanlah passionnya itu. Dengan itu kita akan mengerjakannya dengan baik, ya. Seperti apa yang Iman lakukan gitu. So I think that's interesting discussion related to that, and I think leaders need to have purpose. I agree. Leaders need to have patience. They have to combine it together in their journey. But what will happen when they find the wall ketika mereka menjalankan itu? I believe you find the wall too in the beginning of your career, right? Still. And what is story, bisa di-share nggak itu? Kemudian how do you overcome it? How do you see that? Ya, mungkin jadi gini, misalnya ada orang sering banget nanya, have you always wanted to become a leader? Gitu kan. Dalam kasusnya gue justru banyak hal di mana gue kemudian menjadi leader itu justru by force. Gitu. Misalnya contohnya kayak tadi, gue bikin Ruang Guru not because I dream of becoming an entrepreneur, jadi bikin unicorn atau apa gitu, enggak gitu. Tapi I had an idea and then there's a problem and I was looking to join somewhere else, kan, nyari ke sekolah atau ke apa, tapi kemudian nggak dapet. I was thinking of maybe I should join a company that is doing something like this, tapi nggak nemu juga. Jadi kemudian ya nggak ada gitu. Jadi you just need to step out of the game kan. Kalau nggak ada. Akhirnya ya udah, jadinya bikin gitu. Dan banyak kendala justru ketika kemudian posisinya leader by force itu, you don't really know what is ahead of you gitu kan. Kayak
Kayak misalnya ketika baru bikin Ruang Guru gitu, I had no idea that misalnya I need to do fundraising, I need to understand a little bit more about how the technology works, how the system works. Nih kalau tiba-tiba down, apa yang terjadi? I need to understand better about design. Gue nggak pernah baca balance sheet, but now kayak nggak mungkin gitu kan baca income statement segala macam. Nggak pernah hubungan sama legal, tiba-tiba mesti dealing gitu sama lawyer berhari-hari gitu misalnya. Jadi that's part of the job gitu kan. And justru menurut gue wall pertamanya adalah justru ketika ya itu tadi gue nggak siap dengan segala hal yang ternyata harus jadi part of the job gitu. And you being forced to do that, right? Iya, maksudnya kan bukan yang kayak misalnya kayak I'm a designer gitu kan, terus kayak mau bikin karya masterpiece macam apa gitu kan, maksudnya emang semua yang dikerjainnya adalah sesuatu yang disukai lah gitu. Tapi kalau ini misalnya kayak I hate dealing with legal, but I have to gitu kan misalnya. Jadi hal-hal kayak gitu justru pertama wall-nya justru adalah gimana caranya menaklukkan diri sendiri tadi gitu. Apakah karena ketidakmampuan kita sebelumnya, ketidaksiapan kita dan seterusnya gitu. Menurut gue justru itu yang lebih besar, karena kalau misalnya ada mungkin tantangan dari luar ketika ketemu sama partner, klien, ketika dealing with a lot of government gitu misalnya. Tapi menurut gue itu pada akhirnya bisa di overcome lah in a way. Tapi justru wall pertamanya di diri sendiri tadi sih. Your terminology itu ya, you being a leader, by force, which is happen to a lot of people, tapi mereka tidak menyadari gitu. So and that's why I don't believe on instant leaders. Ya kan, orang yang kalau karena bapaknya atau kakeknya atau siapanya dulu adalah leader besar gitu, terus anaknya tiba-tiba leaders gitu. Walaupun mungkin dia punya bakat untuk menjadi orator yang baik, tapi tanpa melalui prosesnya, they will never become a leaders. And I think proses itu sometimes is being forced. Like you said, that you need to learn about balance sheet, you need to learn about legal, you need to learn about a lot of things. When I started my job as a CEO, I never, imagined that I have to deal with the pressure mengenai, for example, pada satu masa, I have to reduce number of people. Nggak ada sekolahnya kan itu gitu. So firing people has never been that's nggak pernah diajarin. And that's the worst job of a leader, firing people. Walaupun ada filmnya what is the movie, George Clooney deh kalau nggak salah itu filmnya. Up in the Air, right? Up in the Air. Jadi balik lagi ya pembicaraan kita, Di pertama kita bicara mengenai passion, kita bicara mengenai purpose dan how to combine it together. Here we talk about, what needed to become a leader. In my language, I always say that there are three steps to become a leader. First, you lead yourself, and then you lead others, and then you lead business. When you are able to lead yourself and you lead your team, lead businesses become much more easier. In your language, which I respect sekali, tadi ceritanya Iman mengenai leaders itu seringkali by force terjadinya. Tapi banyak yang patah di tengah jalan. So beside the learning capability, the hunger for learning, there is also a tenacity and resilience di sini. On your process, you prove it bahwa you don't like this, you don't like legal, for example, gitu ya, but
you keep learning it, karena kalau nggak jalan seperti yang diinginkan. And find the joy of it. And try Find the joy. And then and that's another part which is always I also mention in my journey, right? Whatever it is, ketika you face the wall, in the process when you are facing it, you have to find the joy.